Swastiastu. Salam congkak. Congor Kak Bemo. Salam congkak. Congor Kak Bemo. Salam congkak Cening Budi. Congor Kak Bemo. Salam congkak Kak Bemo. Sini Cening Budi biar cerita kita mantap. Wih, Kita sudah terkenal satu paket ini Cening Budi. wih, tidak sabar dengan ceritanya Kak Bemo nih. Ya. Bisa disapa pemirsa subscriber Kak Bemo dari Cening Budi. Jangan lupa dia punya konten juga ya. Budi Molok Farm. Itu kontennya berisi dengan peternakan burung burung Anggungan, anggungan. perkutut. Bagaimana kabarnya Cening Budi? Luar biasa Kak Bemo, seger ogar tur membekal. Nah, itu ya, mantap, segar ogar tur membekal. Hari ini apa ceritanya nih Kak Bemo? Itu aja yang kita tunas yang gitu ya. Hari ini Kak Bemo akan storytelling tuturan satu lagi ya. Masih dalam epik Mahabharata. Sekarang mengambil judul Gugurnya Sang Karna. Wow, Sang Karna, yes. Sang Karna. Sang Karna itu sejatinya adalah keluarganya Pandawa. Ibunya itu dia, siapa namanya ibunya Karna? Dewi Kunti. Dewi Kunti itu pernah punya anak yang pertama, dibuang kan itu. Karena belum siap ya Kak Bemo ya. Siap. Banyak muda-mudi zaman sekarang kan begitu. Sudah berani melakukan kegiatan yang nyerempet-nyerempet bahaya. Setelah hamil baru paling kan gitu. Punya orang keruron. Ya, betul, jangan kayak begitu. Nah, dikisahkan Cening Budi hari ke-17 perang Baratayuda. Sudah 2 minggu lebih Kak Bemo ya. Perang Baratayuda apa Iya. Mahabharata? Di Kurusetra itu. Baratayuda. Baratayuda. Barata itu keluarga Keluarganya. Barata, Yuda itu peperangan kan gitu. Setelah kematian Dorna, kematian Bhisma, Sang Duryodhana meminta Sang Karna menjadi panglima perang. Oh, oke. Setelah mengamuk beliau ini, kalau Kak Bemo boleh cerita, Sang Karna ini penyatuan 5 Pandawa. Oh, itu ya Kak Bemo ya, benar-benar. Semua kekuatan Pandawa itu ada di sana. Dharma Wangsa, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa. Nah, ini menjadi satu di tubuhnya Karna. Tapi dalam perang Baratayuda, Karna membela Duryodhana. Duryodhana. Pihak yang salah. Pihak yang gimana Kak Kurawa. Bemo? Oh, pihak Kurawa. Ya. Setelah pagi-pagi ini udah ngamuk beliau karena memang terkenal dia sakti mandraguna. Pintar memanah seperti Arjuna. Arjuna, kuat gagah seperti Bima, memiliki pemikiran yang tajam seperti Duryodhana dan ganteng Nakula Sahadewa. Pagi-pagi udah ngamuk nih, Abimayu udah finish tuh. Abimayu disempol, dipanah sehingga Amor ini cincin. Sudah tidak berdaya masih. Di situ dilihat oleh sama Pandawa begitu kejamnya Panglima Karna. Nah, jam 12 setelah rehat makan siang ini Bud. Oh, istirahat ya. Biasa perang itu karena semua memegang janji kesatria. Banyak aturan peperangan Bud, bukan tidak sekedar kayak sekarang. Ya, sekedar main bunuh. Ya. Nah, ketika habis rehat ini dimintalah Prabu Salya menjadi kusir mau perang tanding lawan Arjuna ini, Sang Karna ini. Di pihak Pandawa maju lah Arjuna dikusiri oleh Krishna. Sang Krishna. Ya, dan ingat saya Kak Bemo. Setelah maju ngamuk ini berapa ratus puluh dan pencar ini. Kocar kacir pasukan Pandawa karena Sang Karna ini maju ke medan dengan roda berani. Nah, kita mendekati Sang Arjuna, kejadian alam ini Bud. Roda pedati keretanya Prabu Karna ini masuk ke dalam lumpur, terperosok lah, Terperosok. sehingga tidak bergerak. Nah, kejadian ini juga dilihat oleh Prabu Krishna dan Arjuna. Ketika itu Prabu Karna meminta Prabu Salya untuk mengangkat roda pedati itu. Suruh dorong lah Kak Bemo. Suruh dorong lah, angkat lah. Prabu Salya tolong dorong, angkat pedati kereta saya, gitu dia minta. Tapi dia ditolak Bud. Ditolak oleh Prabu kusir Salya itu keretanya. menolak. Oh. Kenapa saya harus mengangkat roda pedati kereta Adinda?
Saya kan sebagai kusir saja, itu pekerjaan buruh ya. Nah di situ mempunyai inisiatif Prabu Karna turun pun. Lupa dalam peperangan dia turun untuk mengangkat. Nah disinilah peran Bendara Kresna ini menyuruh Arjuna untuk seketika memanah orang yang tidak siap. dan siap-siap. Nah di sini terjadi pergolakan batin Arjuna karena sumpah kesatria itu tidak boleh membunuh atau menyerang musuh yang lagi Tidak belum siap. siap. Iya. Nah, di sini terjadi dialog lagi kemanusiaan. Ingatlah Prabu Kresna ini mengingatkan Arjuna, cening Arjuna. Begitu kejamnya Prabu Karna membunuh Abimanyu, kenapa cening masih memikirkan kesatria, aturan-aturan dalam peperangan gitu ya. Nah, baru dah mendidih lah darahnya si Arjuna ini tuh. Terngiang Prabu Kresna memberikan petuah begitu. Berarti kan pembalasan dendam itu sudah lumayan kan gitu. Nah, seketika itu ketika Prabu Karna masih untak-untik angkat, dorong, angkat, nah, tidak mau bergerak pendakinya. Disitulah diambil panahnya. Cas. Panah langsung. Nah, seketika itu Prabu Karna terjengkal jauh sampai di kereta mungkin 20 meter mental karena saking dahsyatnya Panahnya Arjuna. panahnya Arjuna. Nah, setiap terberembab. Nah, datang seorang ibu-ibu manggil-manggil itu pun anakku, karena sudah tersebar kabar Sang Karna ini sudah meninggal, sudah tewas dalam peperangan. Ada ibu-ibu yang Nah, datang. Dewi Kunti lah datang ke medan perang memanggil anakku. Nah, langsung dipangkulah kepalanya di Kepalanya sambil rebahan, Sang ya. Karna, Prabu Karna. Oh, Di situ diceritakan bahwa sejatinya Karna ini kakak kandungnya Pendawa. waduh. Ya, gimana sudah kejadiannya, begitulah kisahnya Sang Karna. Apa boleh dikatakan gitu dalam peperangan, saudara teman bisa menjadi musuh kan itu. Perang kejam Kak Bimo ya. Tetapi para Pendawa sudah Jering Budi sudah memberikan penghormatan selayaknya diprabukan ini Sang Karna ini sesuai dengan tata cara perabuan para bangsawan. Walaupun dia musuh ya, tapi pada ujung-ujungnya bahwa Sang Karna ini adalah saudaranya mereka. Karena dulu dikisahkan Dewi Kunti ini pernah punya anak. Sebelum menikah nih Kak Bimo ya. Menikah, dibuanglah di Sungai Gangga kan gitu. Berarti memang punya anak sebelum menikah ini sudah tradisi dari dulu Kak Bimo ya. Ada saja. Ada saja. Karena malu tahu siapa bapaknya kan gitu. Kalau dulu diajak tidak ada kisah Panci Mendawa. Benar. Karena Panci itu artinya 5 kan gitu, saudara berlima. Iya, benar. Harus hilang satu Kak Bimo ya. Satu. Biar tetap Karena panjang. Karna ini juga lumayan sakti. Hmm. Disitulah para Pendawa ini menyadari bahwa mereka tidak berlima sejatinya. Mereka itu berenam. Ya. Tapi kalau Kak Bimo bisa nasihat, ya jangan seperti Kurawa sama Pendawa yang berebut ya tanah warisan begitu. Karena di Bali sering terjadi kasus-kasus perebutan tanah warisan. Selalu ya Kak Bimo ya. Sehingga keluarlah kata-kata lebih baik tidak punya, tidak ada yang direbutkan ya gitu. Wah, salah juga Kak Bimo ya. Karena sudah karena kan hidupnya kita melarang. Yang Kalau paling bagus punya itu yang paling bagus ya punya. punya. Karena leluhur zaman dulu pasti kita mau diberikan tanah, tetapi ingat kewajiban untuk sembahyang, odalan Odalin di di Prajan. Prajan. Oh, Itu tanah namanya. diambil Prajan atau diempon. ya kayak begitulah. Tidak ada pemikiran tanah habis, kerajaan habis, Eh, tidak ada jalur. Nah, begitu Cening Budi sah gugurnya Prabu Karna. Kalau dipikir-pikir yang menderita itu sebenarnya Pandawa Kak Bimo ya. Selain Pandawa. mereka membunuh saudara sepupunya, mereka membunuh saudara kandung sendiri malah. Ya. Ih, Karena kedayanya Prabu Sakuni yang main dadu. Nanti Kak Bimo akan cerita sepak terjang Patih Paman Sakuni di episode yang lain gitu. Paman Sekuni ya. Nah sekarang daripada lama tuturan sama Ya, Cening dikawal. Budi kan gitu. Ya. Nah, dikisahkan ada burung gagak mengambil kelapa muda.
Wah. Bahasa Balinya itu gua memalingkut, satu bawa, subuh. Semoga kita berada dalam lindungan Tuhan. Ide sayang kami dewasa. Mari kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi Om. Salam congkak. Kami akan lanjutkan dengan ngopi dulu cerita. Kalau gitu saya pulang dulu nih Kak Bemo. Ya. Hati-hati di jalan, Yes. kemudi biar selamat sampai tujuan. Karena Selalu, istri dan anak menanti. Yes.